Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan channel Nuah Story Mori. Pada kali ini kita akan bercerita tentang kisah syahidnya Husin radhiyallahu anhu di padang Karbala. Pada tahun 60 Hijrah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, penduduk Iraq mendengar kabar bahawa Husin bin Ali belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka orang-orang Iraq mengirimkan utusan kepada Husin yang membawakan baiat mereka secara tertulis kepadanya. Penduduk Iraq tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar dan Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut sampailah ke 500 pucuk surat lebih yang mengatakan akan membaiat Husin sebagai khalifah. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husin tidak terburu-buru membenarkan isi surat itu. Dia mengirimkan sepupunya Muslim bin Aqil untuk meneliti kebenaran khabar baiat ini. Sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang yang sangat menginginkan Husin untuk menjadi khalifah. Lalu mereka membaiat Husin melalui perantara Muslim bin Aqil. Baiat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Khabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifahan Syam. Lalu ia mengutus Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah untuk mencegah Husin daripada masuk ke Iraq dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Saat Ubaidullah bin Ziyad tiba di Kufah, masalah ini sudah sangat memanas. Dia terus menanyakan perihal ini hingga akhirnya ia mengetahui bahawa kediaman Hani bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya pembaiatan dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal. Ubaidullah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidullah ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang segala khabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggungjawab terhadap keluarga Nabi, yakni Muslim bin Aqil adalah keponakan Nabi, Hani bin Urwah mengatakan, "Demi Allah, sekiranya yakni Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Ubaidullah lantas memukulnya dan memerintahkan agar dia ditahan. Mendengar kabar bahawa Ubaidullah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil bersama 4,000 orang yang membaiatnya mengepung istana Ubaidullah bin Ziyad. Pengepungan itu terjadi di siang hari. Ubaidullah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gertakan Ubaidullah membuat takut Syiah yakni pembela Husin ini. Mereka pun berkhianat dan berlari meninggalkan Muslim bin Aqil hingga tersisa 30 orang sahaja yang bersama Muslim bin Aqil. Dan belumlah matahari terbenam, hanya tersisa Muslim bin Aqil seorang diri. Muslim pun ditangkap dan Ubaidullah memerintahkan agar dia dibunuh. Sebelum dihukum bunuh, Muslim meminta izin untuk mengirim surat kepada Husin. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Isi surat Muslim kepada Husin adalah, "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Jangan engkau tertipu oleh penduduk Kufah. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga kepadaku." Orang-orang pendusta itu tidak memiliki pandangan, yakni untuk mempertimbangkan masalah. Muslim bin Aqil pun dibunuh, padahal saat itu adalah hari Arafah. Husin berangkat dari Mekah menuju ke Kufah di hari Tarwiyah. Banyak para sahabat Nabi menasihatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antara yang menasihatinya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tiri Husin, Muhammad Al-Hanafiyah dan lain-lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahawa orang-orang yang mengaku sebagai syiahmu, yakni pembelamu, di Kufah menulis surat kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka.
Janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka kerana aku mendengar ayahmu, Ali bin Abi Talib, mengatakan tentang penduduk Kufah, demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka. Demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tiada dalam suatu permasalahan, yakni mudah berubah pendirian. Mereka juga bukan orang-orang yang sabar ketika menghadapi pedang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian memberikan dua pilihan kepada beliau antara dunia dan akhirat. Maka baginda memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian, yakni Ahlul Bait, dari sesuatu hal, kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian. Husain tetap enggan membatalkan keberangkatannya. Abdullah bin Umar pun menangis, lalu mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan. Setelah meneruskan keberangkatannya, datanglah khabar kepada Husain tentang tewasnya Muslim bin Aqil. Husain pun sedar bahawa keputusannya ke Iraq keliru dan dia hendak pulang menuju ke Mekah ataupun Madinah. Namun anak-anak Muslim mengatakan, janganlah engkau pulang sampai kita menuntut hukum atas terbunuhnya ayah kami. Kerana menghormati Muslim dan berempati terhadap anak-anaknya, Husain akhirnya tetap berangkat menuju ke Kufah dengan tujuan menuntut hukuman bagi pembunuh Muslim. Bersamaan dengan itu, Ubaidullah bin Ziyad telah mengutus Al-Huru bin Yazid At-Tamimi dengan membawa 1000 pasukan untuk menghadang Husain agar tidak memasuki Kufah. Bertemulah Al-Huru dengan Husain di Qadisiyah. Ia cuba menghalangi Husain agar tidak masuk ke Kufah. Husain mengatakan, celakalah ibumu, menjauhlah dariku. Al-Huru menjawab, demi Allah, kalau saja yang mengatakan itu adalah orang selainmu, akan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya. Tapi apa yang akan aku katakan kepadamu, ibumu adalah wanita yang paling mulia, radhiyallahu anha. Saat Husain menginjakkan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4,000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Husain mengatakan, apakah nama tempat ini? Orang-orang menjawab, ini adalah daerah Karbala. Kemudian Husain menanggapi, karbun, yakni musibah, dan bala, yakni bencana. Melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Husain radhiyallahu anhu menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu dia mengatakan, aku ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, kalian mengawal, yakni menjamin keamananku, pulang, atau yang kedua, kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam. Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu, kata Umar bin Sa'ad. Ternyata Ubaidullah menolak jika Husain pergi menghadap Yazid. Dia menginginkan agar Husain ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Husain menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Husain berhadapan dengan 5,000 pasukan Iraq. Kemudian 30 orang pasukan Iraq dipimpin oleh Al-Huru bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Husain. Peperangan yang tidak imbang itu menewaskan semua orang yang mendukung Husain, hingga tersisa Husain seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Zi al-Jawshan. Semoga Allah menghinakannya. Dia telah melemparkan panah lalu mengenai Husain. Husain pun terjatuh lalu orang-orang mengeronyoknya. Husain akhirnya syahid. Semoga Allah meridainya. Ada yang mengatakan Amr bin Zi al-Jawshan lah yang memotong kepala Husain. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, orang yang menggorok kepala Husain adalah Sinan bin Anas. Wallahu a'lam. Namun yang perlu diketahui adalah Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Zi al-Jawshan dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali, yakni syiahnya Ali di perang Siffin. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhinalah orang-orang yang turut serta di dalam pembunuhan Husain dan Ahlul Bait yang bersamanya. Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meredai Husain dan orang-orang yang tewas bersamanya.
Di antara Ahlul Bait yang terbunuh bersama Husain adalah anak-anak Ali bin Abi Talib, Abu Bakar, Muhammad, Uthman, Ja'far dan Abbas. Anak-anak Husain bin Ali, Ali Al-Akbar dan Abdullah. Anak-anak Hassan bin Ali, Abu Bakar, Abdullah dan Qasim. Anak-anak Aqil bin Abi Talib, Ja'far, Abdullah Abdul Rahman dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, Aun dan Muhammad. Dari Ummu Salamah bahawasanya Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril mengatakan, "Apakah engkau mencintai Husain wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Tentu." Jibril melanjutkan, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mahu, akan aku tunjukkan tempat di mana dia akan terbunuh." Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, sebuah tempat yang dinamakan Karbala. Adapun berita-berita bahawa langit menurunkan hujan darah, dinding-dinding berdarah, batu yang diangkat lalu di bawahnya terdapat darah dan lain-lain kerana sedih dengan tewasnya Husain, berita-berita ini tidak bersumber dari rujukan yang sahih. Benarkah sikap Husain pergi ke Iraq? Tidak ada kemaslahatan dalam hal dunia maupun akhirat dari sikap Husain yang keluar menuju Iraq. Oleh kerana itu banyak sahabat Nabi yang berusaha mencegahnya dan melarangnya berangkat ke Iraq. Husain pun menyedari hal itu dan dia sempat hendak pulang. Namun anak-anak Muslim bin Aqil memintanya mengambil sikap atas terbunuhnya ayah mereka. Husain dengan penuh tanggungjawab tidak lari dari permasalahan ini. Dari peristiwa ini tampaklah kezaliman dan kesombongan orang-orang Kufah, yakni Syiahnya Husain terhadap Ahlul Bait dan Nabi. Sekiranya Husain menuruti nasihat para sahabat, tentu tidak terjadi peristiwa ini. Akan tetapi Allah telah menetapkan takdirnya. Terbunuhnya Husain ini tentu saja tidak sebesar peristiwa terbunuhnya para Nabi. Semisal dipenggalnya kepala Nabi Yahya oleh seorang raja, kerana calon isteri raja tersebut meminta kepala Nabi Yahya bin Zakaria sebagai mahar pernikahan. Demikian juga dibunuhnya Nabi Zakaria oleh Bani Israel dan Nabi-Nabi lainnya. Demikian juga dengan dibunuhnya Umar dan Uthman. Semua kejadian itu lebih besar dibanding dengan peristiwa dibunuhnya Husain. Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa Karbala? Tidak diperbolehkan bagi umat Islam apabila disebutkan tentang kematian Husain, maka dia meratap dengan memukul-mukul pipi atau merobek-robek pakaian atau bentuk ratapan yang semisalnya. Nabi SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipi atau merobek saku bajunya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang Muslim yang baik apabila mendengar musibah ini, hendaklah dia mengatakan sebuah kalimat yang Allah tuntunkan dalam firman-Nya. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tidak pernah diriwayatkan bahawa Ali bin Husain atau putranya Muhammad atau Ja'far Asy-Syadiq atau Musa bin Ja'far radhiyallahu anhum, para imam dari kalangan Ahlul Bait maupun selain mereka pernah memukul-mukul pipi mereka atau merobek-robek pakaian atau berteriak-teriak dalam rangka meratapi kematian Husain. Tirulah mereka kalau engkau tidak bisa serupa dengan mereka, kerana meniru orang-orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Tidak seperti orang-orang yang mengaku Syiah, yakni pembela Husain, Syiahnya Ahlul Bait Nabi pada hari ini. Mereka merosak anggota tubuh, memukul kepala dan tubuh dengan pedang dan rantai. Mereka katakan kami bangga mencucurkan darah bersama Husain. Demi Allah, sekiranya mereka berada pada hari di mana Husain terbunuh, mereka akan turut serta dalam kelompok pembunuh Husain kerana mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. Posisi Yazid dalam peristiwa ini. Dalam permasalahan ini, Yazid sama sekali tidak turut campur. Aku mengatakan hal ini bukan untuk membela Yazid, tetapi hanya untuk menudukkan permasalahan yang sebenarnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Ini adalah kesepakatan para ahli sejarah. Yazid hanya memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad agar mencegah Husain untuk memasuki wilayah Iraq. Ketika Yazid mendengar tewasnya Husain, Yazid pun terkejut dan menangis. Setelah itu Yazid memuliakan keluarga Husain dan mengamankan keluarga anggota yang tersisa sampai ke daerah mereka. Adapun riwayat yang menyatakan bahawa Yazid merendahkan perempuan-perempuan Ahlul Bait
lalu membawa mereka ke Syam. Ini adalah riwayat yang batil. Bani Umayyah, yakni keluarga Yazid, selalu memuliakan Bani Hashim, iaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Yazid telah mengirim surat kepada Husain ketika di Mekah. Ternyata saat surat itu tiba, Husain telah berangkat menuju ke Iraq. Surat itu berisikan syair dari Yazid untuk melunakkan hati Husain agar tidak berangkat ke Iraq, dan Yazid juga menyatakan kedekatan kekerabatan mereka. Kepala Husain. Tidak ada sebarang riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa kepala Husain dikirim kepada Yazid di Syam. Husain tewas di Karbala dan kepalanya didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tidak diketahui di mana makamnya dan makam kepalanya. Wallahu a'lam.